Di Indonesia, sejumlah artis tidak hanya dikenal karena karya mereka di dunia hiburan, tetapi juga karena sikap kritis mereka terhadap pemerintah. Lewat media sosial, panggung stand-up komedi, atau wawancara publik, mereka kerap menyuarakan pendapat soal kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Keberanian mereka dalam menyampaikan kritik seringkali menuai pro dan kontra, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas di masyarakat. Siapa saja artis yang terkenal vokal terhadap kebijakan pemerintah? Berikut ulasannya. Fedi Nuril dikenal sebagai aktor dan musisi, tetapi belakangan ini ia semakin sering menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kritiknya yang paling mencuri perhatian adalah terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto saat perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Fedi Nuril menyoroti bahasa tubuh dan kata-kata Prabowo yang menurutnya kurang mencerminkan sikap kenegarawanan. Sebelumnya, Fedi Nuril juga ikut mengomentari kontroversi penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Menurutnya, sebagai figur publik yang kini berkecimpung di dunia politik, mereka seharusnya lebih sensitif terhadap persepsi publik. Kritik ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagai komika dan presenter, Pandji Pragiwaksono selalu vokal dalam membahas isu-isu sosial dan politik. Pandji tidak segan mengkritik pemerintah lewat media sosial maupun pertunjukan stand-up komedinya. Ia sering menyoroti ketimpangan sosial, kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan rakyat kecil, serta kebebasan berekspresi di Indonesia. Salah satu kritiknya yang cukup mendapat perhatian adalah terkait kebijakan subsidi yang dinilai kurang tepat sasaran. Pandji menilai bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya sekedar angka di atas kertas. Selain itu, Pandji juga kerap menyoroti kebebasan berekspresi di Indonesia yang menurutnya semakin terancam oleh regulasi yang cenderung membatasi kritik terhadap pemerintah. Sikapnya yang tegas ini membuatnya sering mendapat respon beragam dari publik. Sutradara dan komika ini juga dikenal sebagai salah satu figur publik yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Lewat media sosial, Ernest Prakasa sering membahas isu-isu nasional dengan gaya yang tajam namun tetap berkelas. Salah satu kritiknya yang cukup viral adalah terkait masalah kebijakan pajak yang dinilai semakin memberatkan masyarakat kelas menengah. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan transparansi dan penggunaan pajak ketimbang terus menambah beban kepada rakyat. Selain itu, Ernest juga sering membahas isu-isu politik yang terkait dengan pemilu, kebebasan pers, dan transparansi pemerintahan. Pendapatnya yang lugas dan kritis seringkali menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Bintang Emon dikenal karena kritiknya yang tajam namun dikemas dalam bentuk komedi satir. Lewat video-video pendeknya, Bintang Emon kerap mengangkat isu sensitif dengan cara yang menghibur tetapi tetap menggigit. Salah satu video viral adalah ketika ia mengkritik kebijakan pemerintah terkait iuran tapera. Dalam video tersebut, Bintang menyoroti bagaimana kebijakan tersebut lebih banyak membebani pekerja, sementara transparansi dan manfaatnya masih dipertanyakan. Video ini langsung mendapat respon sebesar dari masyarakat dan bahkan diangkat oleh berbagai media nasional. Selain itu, Bintang juga pernah menyentil kebijakan hukum di Indonesia yang dinilai tidak adil. Dalam salah satu videonya, ia membahas bagaimana kasus hukum seringkali lebih tegas terhadap rakyat kecil dibandingkan dengan pejabat atau orang berpengaruh. Sebagai aktor dan komika, Soleh Solihun juga dikenal sering mengomentari kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat. Ia memanfaatkan platform media sosial dan panggung stand-up komedi untuk menyampaikan opini secara santai, tetapi tetap memiliki pesan yang mendalam. Salah satu isu yang pernah dikritiknya adalah soal kebebasan pers di Indonesia. Soleh menyoroti bagaimana beberapa media massa semakin kehilangan independensinya karena tekanan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Soleh menilai bahwa pers harus tetap menjadi pilar keempat demokrasi yang mengawasi jalannya pemerintahan, bukan sekedar alat propaganda. Selain itu,
Soleh juga pernah mengomentari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, terutama terkait ketidakkonsistenan dalam aturan dan kebijakan yang diterapkan. Kritik terhadap pemerintah bukan hanya datang dari aktivis atau akademisi, tetapi juga dari para artis yang peduli terhadap kondisi bangsa. Dengan gaya komunikasi yang lebih ringan dan mudah dipahami, kritik mereka sering lebih cepat viral dan mendapatkan perhatian masyarakat luas. Meskipun menuai pro dan kontra, keberanian mereka dalam menyampaikan pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Kritik dari para figur publik ini tidak hanya sekedar suara protes, tetapi juga bisa menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan kebijakan dengan lebih transparan.